Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi birokrasi dan zona integritas. Ketemu lagi dengan saya, Summa Jaya, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana kabar semuanya? Kami berharap semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sesuai dengan janji kami kepada teman-teman semua, bahwa kami akan share pengalaman bagaimana kami melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga video ini dapat memberikan nilai bagi teman-teman semua dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas pada unit kerja teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi pengalaman bagaimana melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas pada area manajemen perubahan. Jangan lupa untuk follow media informasi komunikasi dan sosialisasi yang kami miliki, yaitu pada Instagram Inspektorat Babel, kanal YouTube Inspektorat Babel, Facebook Inspektorat Babel, email inspektorat@gmail.com, dan website pada www.inspektorat.babelprov.go.id. Jadi, teman-teman semua tidak ketinggalan terhadap video-video kami selanjutnya, termasuk video-video dari kegiatan lain yang dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Area perubahan yang dilakukan pertama kali pada pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas adalah area manajemen perubahan. Pada area manajemen perubahan, tujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset atau pola pikir dan culture set atau cara kerja individu ASN untuk menjadi lebih adaptif, untuk menjadi lebih inovatif, lebih responsif dan profesional serta berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi yang ingin dicapai pada area kebutuhan ini adalah semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai pada unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi, perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang semakin meningkat, khususnya yang merespon perkembangan zaman. Menurutnya resistensi terhadap perubahan, budaya perubahan yang semakin melekat dan embedded pada setiap unit kerja. Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur terkait kondisi ini digunakan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, tim reformasi birokrasi. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah tim reformasi birokrasi unit kerja sudah dibentuk. Tim reformasi birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja tim reformasi birokrasi. Tim reformasi birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja dan hasil evaluasinya telah ditindaklanjuti. Yang kedua adalah roadmap reformasi birokrasi. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah roadmap ataupun rencana kerja reformasi unit kerja telah disusun dan diformalkan. Roadmap ataupun rencana kerja telah mencakup 8 area perubahan yang terintegrasi. Roadmap telah mencakup quick win. Penyusunan roadmap telah melibatkan seluruh unit organisasi. Telah terdapat sosialisasi ataupun internalisasi roadmap ataupun rencana kerja reformasi birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi. Rencana kerja reformasi birokrasi unit kerja telah selaras dengan roadmap. Yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi tim asesor PMPRB. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinator asesor PMPRB melakukan review terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi. Rencana aksi tindak lanjut ataupun RATL
telah dikomunikasikan dan dilaksanakan. Penanggung jawab reformasi birokrasi internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja. Sedangkan yang keempat adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi ataupun pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi ataupun unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model. Untuk selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pembentukan tim reformasi birokrasi dan tim zona integritas. Dalam pembentukan tim reformasi birokrasi dan tim zona integritas, perlu dilakukan rapat pembentukan tim yang akan menghasilkan siapa saja yang akan ditunjuk untuk terlibat dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Dokumen yang dipersiapkan dalam melakukan hal ini adalah undangan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang sebelumnya sudah dikoordinasikan untuk menentukan waktu, tempat diadakan rapat termasuk siapa saja yang akan diundang dan agenda apa saja akan dibahas. Pada saat rapat pembentukan tim RB maupun tim ZI, pastikan bahwa tugas yang akan dilakukan oleh tim RB dan tim ZI dibahas untuk menentukan siapa melakukan apa. Hasil pembahasan ini dituangkan dalam notulen rapat yang ditandatangani oleh notulen dan pimpinan rapat. Berdasarkan hasil rapat, maka pembentukan tim RB dan tim ZI dibuat dalam bentuk SK Kepala Unit Kerja. Dokumen yang harus dipersiapkan sebagai bahan evaluasi PMPRB oleh asesor dari indikator ini adalah undangan rapat, daftar hadir, foto, notulen rapat, dan SK Kepala Unit Kerja tentang pembentukan tim RB dan tim ZI. Pada Inspektorat Daerah, semua dokumen terkait pembentukan tim RB dan tim ZI ini disimpan dalam bentuk link Google Drive, sehingga memudahkan siapapun untuk menyimpan dokumen tersebut dan memudahkan asesor dalam melakukan evaluasi. Indikator roadmap reformasi birokrasi. Untuk ketahui bahwa Provinsi Kulon Progo Bitung telah memiliki roadmap reformasi birokrasi berdasarkan Pergub Nomor 68 Tahun 2019 tentang roadmap pemerintah Provinsi Kulon Progo Bitung tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan Pergub ini, unit kerja diperintahkan untuk menuangkan roadmap ini dalam bentuk rencana kerja unit kerja. Penyusunan kertas kerja ini merupakan tugas tim kerja area manajemen perubahan. Dalam menyusun rencana kerja ini, tim harus mengadakan rapat penyusunan rencana kerja yang mengundang dan melibatkan seluruh tim pada area perubahan lainnya. Adapun agenda yang akan dibahas dalam rapat penyusunan rencana kerja ini adalah: pertama, keselarasan rencana kerja dengan roadmap. Kedua, mencakup 8 area perubahan yang terintegrasi. Dan yang ketiga adalah mencakup quick win. Hasil rapat ini dituangkan dalam notulen rapat dan dijadikan dasar untuk menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan para unit kerja. Setelah surat keputusan tersebut ditandatangani oleh kepala unit kerja, maka rencana kerja ini harus disosialisasikan kepada media informasi, komunikasi, dan sosialisasi yang dimiliki oleh unit kerja, baik melalui Instagram, Facebook, WA Group, papan pengumuman, website, atau melalui media apel. Pada Inspektorat Daerah, semua dokumen terkait penyusunan roadmap ini disimpan dalam bentuk link Google Drive, sehingga memudahkan siapapun untuk menyimpan dokumen tersebut dan memudahkan asesor dalam melakukan evaluasi. Dalam indikator pemantauan dan evaluasi RB, pastikan RB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik. Pada Inspektorat Daerah, kegiatan monet PMPRB ini telah direncanakan dan dituangkan dalam program kegiatan pemeriksaan tahunan atau PKPT. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan ke masing-masing unit kerja setelah diterbitkan surat tugas evaluasi. Evaluasi ini dilakukan oleh asesor yang telah dilatih ataupun telah mengikuti pelatihan PMPRB yang diberikan oleh
Kemenpan RB. Kegiatan ini juga dikelola oleh teman-teman dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kulon Bangka Belitung. Asesor akan melakukan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil evaluasi akan dituangkan dalam lembar kerja evaluasi secara manual dan secara online pada situs pnprb.menpan.go.id. Hasil evaluasi sementara dituangkan dalam laporan hasil evaluasi PRB pada masing unit-unit kerja. Termasuk kegiatan ini, dokumen yang harus disiapkan dan dilengkapi pada inspektorat daerah adalah laporan kegiatan pelatihan yang diperoleh dari teman-teman organisasi ataupun teman-teman dari unit kerja lainnya, kemudian foto kegiatan, sertifikat pelatihan asesor, surat tugas proner, lembar kerja evaluasi manual, laporan hasil evaluasi PRB. Lalu, bagaimana dengan teman-teman unit kerja lainnya? Dokumen apa saja yang bisa disiapkan? Jawabannya adalah sama dengan dokumen yang dipersiapkan oleh inspektorat. Teman-teman unit kerja dapat meminta dokumen tersebut kepada Biro Organisasi maupun pada inspektorat daerah. Semua dokumen terkait mengenai PRB ini disimpan dalam bentuk link Google Drive sehingga memudahkan siapapun untuk menyimpan dokumen tersebut dan memudahkan asesor dalam melakukan evaluasi. Terhadap indikator pada perubahan pola pikir dan budaya kerja, pastikan adanya keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada inspektorat daerah, inspektur terlibat aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Inspektur selalu menyempatkan diri untuk memberikan arahan pada saat perencanaan, pada saat pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Unit kerja juga harus mempunyai media komunikasi untuk mensosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan. Inspektorat daerah sudah memiliki dan telah ditetapkan dengan keputusan Inspektur nomor 188.4/Kep/IMPTD/2020 tanggal 28 September 2020 tentang media informasi komunikasi dan sosialisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kulon Bangka Belitung. Setelah itu, adanya upaya untuk mengarahkan unit kerja melakukan perubahan melalui pembentukan agen outset. Inspektorat daerah juga telah menetapkan budaya kerja sesuai dengan keputusan Inspektur nomor 188.4/Kep/IMPTD/2020 tanggal 25 September 2020, yaitu baca baik. Budaya kerja ini ditetapkan setelah dilakukan pembahasan bersama dengan berbagai usulan yang masuk dari pegawai di inspektorat daerah. Setiap apel pagi juga dibacakan kode etik pegawai berkah dan kode etik auditor. Memudayakan standing meeting setiap pagi hari dengan materi yang berbeda dan melakukan rapat koordinasi dengan pejabat eselon minimal 1 kali dalam seminggu. Semua dokumen terkait perubahan pola pikir dan budaya kerja disimpan dalam bentuk link Google Drive, sehingga hal ini memudahkan siapapun untuk menyimpan dokumen tersebut dan memudahkan asesor dalam melakukan evaluasi. Pada area manajemen perubahan, untuk saat ini belum terdapat indikator yang menggambarkan hasil antara. Namun demikian, indikator hasil antara pada area perubahan ini dimungkinkan ada jika terdapat penilaian yang relevan di waktu tertentu. Pada aspek reform, pengukuran keberhasilan program dilakukan dengan melihat 3 kondisi. Yang pertama adalah komitmen dalam perubahan, yang kedua komitmen pimpinan, dan ketiga adalah membangun budaya kerja. Komitmen dalam perubahan, indikatornya adalah apakah agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di instansi. Kemudian apakah perubahan yang dibuat oleh agen perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen. Selanjutnya adalah apakah instansi mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan ataupun reform. Selanjutnya adalah komitmen pimpinan. Yang dilihat adalah apakah pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaannya. Selanjutnya adalah apakah pimpinan memiliki komitmen
terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan adanya perhatian khusus pada unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi. Yang ketiga adalah membangun budaya kerja. Apakah instansi telah membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari? Aspek reform ini juga harus dipenuhi oleh unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi. Dokumennya dapat diambil dari beberapa dokumen yang sebelumnya yang berhubungan dengan aspek reform. Semua dokumen terkait aspek reform disimpan dalam bentuk link Google Drive sehingga memudahkan siapapun untuk menyimpan dokumen tersebut dan memudahkan asesor untuk melakukan evaluasi. Terkait pembangunan zona integritas menuju WPK WBPM, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju WPK WBPM pada tanggal 17 September tahun 2020 di halaman kantor Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pencanangan pembangunan zona integritas menuju WPK WBPM adalah deklarasi ataupun pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun zona integritas. Pencanangan pembangunan zona integritas dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani dokumen fakta integritas. Penandatanganan dokumen fakta integritas dapat dilakukan secara massal ataupun serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani dokumen fakta integritas dapat melanjutkan dan melengkapi setelah pencanangan pembangunan zona integritas. Pencanangan pembangunan zona integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, dan mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas untuk instansi daerah dilaksanakan oleh pimpinan instansi. Dan unsur masyarakat lainnya seperti perguruan tinggi, tokoh masyarakat ataupun LSM, serta dunia usaha dapat juga menjadi saksi pada saat pencanangan zona integritas. Demikian tahap pelaksanaan reformasi birokrasi maupun zona integritas pada area manajemen perubahan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang akan melaksanakan reformasi birokrasi dan membangun zona integritas menuju WPK WBPM pada unit kerja masing-masing. Jangan lupa untuk follow dan subscribe beberapa media informasi komunikasi sosialisasi yang kami miliki, yaitu pada Instagram Inspektorat Bubble, kanal YouTube Inspektorat Bubble, Facebook Inspektorat Bubble, email inspektorat@gmail.com, dan website pada www.inspektorat.bubbleprof.co.id. Media ini dapat digunakan untuk bertanya dan sebagainya. Kami akan membuat video virtual pada area perubahan yang lain pada kesempatan yang berbeda. Jika ada kritik maupun saran perbaikan, silakan disimpan dan disampaikan pada kami. Sekali lagi, terima kasih dan salam reformasi birokrasi serta zona integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.